Sedih kayak keluarga gitu atau saudara, siapapun itu yang padahal punya ikatan darah tapi itu saling ngejatuh, itu buat apa? Kenapa sih? Kenapa sih orang-orang tuh di luar sana tuh selalu aja mengomentarin fisik orang? Tujuan kepo lu tuh nyakitin orang. Muncrat deh tuh gue ngomong. Ketemu lagi di channel aku, Puput Aziz. Di video kali ini cukup spesial. Aku akan membahas perihal pengalaman pribadi dari orang-orang, lebih tepatnya juga sih orang-orang followers aku, teman-teman followers aku di Instagram. Karena sebelumnya aku juga sempat ngadain Q&A ini dan menanyakan ke kalian korban bulian seperti apa yang didapetin dan dampaknya itu seperti apa. So, nonton video ini jangan di skip, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. So ya, langsung aja kalau gitu. Tujuan aku tempo hari lalu melakukan Q&A ini, dan aku sekarang jadi tahu emang banyak banget orang-orang yang ngebully fisik. Tapi kalian tahu, tidak hanya mengomentari, menghina, menjelekan orang yang berbadan besar, berbadan gemuk, tapi emang bahkan ada orang yang tinggi banget sekalipun aja, orang yang udah perfect putih, pokoknya udah oke aja masih dihina. Nah, aku akan ngebacain satu-satu cerita dari kalian yang udah mau sharing ke aku. Oke? Ini udah aku pilihin beberapa cerita yang masuk. Aku pernah pacaran 4 tahun. 2 tahun pertama tuh dia selalu bawa aku kemana-mana. Bahkan selalu pajang foto aku di DP dia. Nah, kan aku itu tipenya yang makin ngerasa stres ketika aku semakin gendut. Dan selalu aku pengen makan. Dia tuh kayak malu bawa aku. Dia bilang, aku dulu seneng megang tangan kamu, sekarang tangan kamu kayak pesumo, berat digandengnya juga. Ini real banget. Sumpah ya, gak ngerti banget deh sama orang yang memilih seseorang untuk jadi kekasihnya. Kalau kalian itu udah milih dia buat jadi kekasihnya, please terima dia padanya gitu loh. Jangan mau bagus-bagusnya aja tanpa disadarin emang diri kalian itu udah sesempurna apa sampai pengen punya kekasih, pengen punya pacar itu yang benar-benar harus perfect. Gila sih, sampai pakai bilang tangan kamu kayak pesumo, berat digandengnya juga. Hey, emang lo udah pernah megang tangan pesumo? Emang lo udah pernah tergandeng sekalian? Gila, tangannya dibilang berat banget. Lu tuh gak ada tenaganya. Makanya makan biar ada tenaga. Megang tangannya yang pacarnya mulai gemukan aja dibilang kayak pesumo, berat banget. Makanya makan makanan tuh yang bergizi, yang sehat gitu loh, biar kuat. Lo nya aja yang lembek. Emosi, tau gak, emosi. Lanjutin lagi nih. Akhirnya aku jadiin motivasi aku kurus lagi setelah putus. Dia minta balikan. Ya udahlah ya, aku pikir dia bakal berubah, tapi makin kesini makin nuntut pakaian yang aku pakai dari ujung kaki sampai kepala.
Sampai akhirnya aku udahin 4 tahun karena aku muak dan gak mau lagi di hubungan toksik dan dibully pacar sendiri saat itu. Sampai paling sakit dia update foto di pet waktu itu dan itu foto kita. Bener kan omongan aku? Ini juga salah satu orang yang ngejadiin motivasi kurusnya itu karena bulian. Efek dari hinaan gitu kan, apalagi sama pacar sendiri. Cuman setelah putus gitu kan, dia mencoba kurus. Mungkin dia menganggap bahwa kalau dia kurus dia harus cantik, dia berubah diri, pokoknya jadi bener-bener princess gitu kan. Terus balikan nih, masih untung dia mau balikan sama lu, bukannya disyukurin gitu. Masih aja kan banyak aturan, gak boleh pakai ina lah, gak boleh pakai itulah, ina itu. Hello, susah emang kalau manusia tapi otaknya tuh nggak ada. Tuh pusing banget deh. Ya pokoknya intinya bener kan omongan aku. Kayak mau kalian udah sekurus apa juga tetap aja, karena intinya tuh emang dasarnya orang-orang di luar sana tuh termasuk pacar dari ini orang itu, bukan pacar sih, udah mantan ya. Mantan dari ini orang tuh bener-bener tuh pengen kasar tuh gak sih? Dia masih ada lanjutan lagi nih. Bad karma it's real. Taunya ceweknya itu simpenan om-om. Sampai aku tuh jomblo lama banget, kurang lebih 6 tahun sampai sekarang karena trauma. Bikin aku selalu gak percaya diri, dampaknya sampai sekarang. Jujur bingung nih. Hati gue tuh kayak pengen ngeresponnya tuh pengen ketawa, tau gak? Ya bener, karma is real, karma is come gitu kan. Ngerasain kan? Banyak maunya sih, ternyata malah cewek yang sekiranya dianggap udah perfect banget, tapi tetap aja ada busuknya. Terus juga kasihan banget sih sama ini orang. Sampai dia bener-bener trauma, udah 6 tahun gak pacaran, karena ngerasa dirinya tuh gak percaya diri. Padahal kamu tuh hebat, kamu tuh cantik gitu loh. Perempuan yang udah diciptain sama Tuhan, mau gimana bentukannya, itu tuh udah paling hebat. Manusia itu emang makhluk yang hebat gitu loh. Dan semua perempuan tuh cantik. Tapi ini sampai gak percaya diri gini sih. Aduh. Please banget buat mantannya nih ya, yang mantannya dibacain cerita ini, please banget kalian tuh nonton. Gue cuma mau bilang, besok-besok banyakin ngaca, introspeksi diri, pikirin seberapa bagusnya diri lo. Dan inget, perbanyak makanan yang bergizi biar kuat. Next. Iya, dibully buntelan kentut karena pas SD aku gemuk. Dibilang bantet, dibilang gendut, susah punya anak dan sebagainya. Makanya aku minta diet ala kamu gimana buat konten YouTube. Jadi dari situ aku ngerasa insecure sama diri aku. Dulu suka sama cowok, tapi dia suka sama yang cewek lain, yang putih, badannya nggak kurus. Badannya nggak kurus ya, semacam primadona di SMP. Maksudnya badannya yang kurus kali.
semacam primadona di SMP. Jadi mindset selalu berkata, oh kalau cakep harus putih, jangan gendut. Pernah punya pacar, diselingkuhin sama dia. Malu kali punya pacar gendut, hehehe. Kalau emang dari awal tuh seharusnya gak usah pacaran gitu, gak usah sama dia. Kalau emang malu gak mau punya pacar yang gendut, yang kayak buntelan kentut gitu, ngapain juga dideketin? Jangan cuman mainin doang, dideketin ternyata malah selingkuh. Maksudnya apa gitu? Biar ngerasa kalau sebagai cowok punya pacar yang banyak, punya kekasih yang banyak tuh kayaknya keren gitu, cool gitu. Stupid. Pernah kadang pakai baju juga kurang pede karena badan ini. Pernah kejadian kenal sama cowok di chat sih, romantis gitu. Pas ketemu langsung lost contact, mungkin gak sesuai ekspektasi dia. Emang sih gak secara perlakuan, namun secara verbal. Ya itulah toxic people. Tapi alhamdulillah punya suami insya Allah menerima saya. Alhamdulillah, senang dengarnya. Tuh, kalau orang baik, kalau orang kuat, orang hebat, pasti akan dapet pasangannya tuh yang hebat juga. Aduh, lemes banget sih ini. Gitu romantis, di chat romantis, pas ketemu lost contact, ngilang. Gombal. Berarti sebenarnya nih ya, tuh cowok otaknya tuh kecil. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Kalau orang hebat gitu kan, kalau emang dia pinter nih, kenalan gitu sama cewek, terus sebelum udah mengarah kayak ngomong-ngomong romantis gitu, kayak kalau orang ngomong romantis tuh kayak itu bener-bener mau mendalami, kayak pengen deket secara jauh gitu kan. Otomatis lu tuh seharusnya lu tuh cari tahu dulu gitu. Entah apa ya, kayak buka sosmednya gitu, cari tahu di sosmednya, foto-fotonya, terus teman-temannya yang nge-tag-in dia, lihat dia tuh kayak gimana. Jangan udah dideketin gitu kan, dikasih yang manis-manis, kata-kata yang romantis, ujung-ujungnya ditinggalin. Penuh bualan doang. Jangan lo udah coba ambil hatinya terus lo buang, lo ludahin gitu hatinya. Kenapa sih orang tuh sukanya tuh saling ngejatuhin? Gue gak ngerti deh. Tapi alhamdulillah ikut bahagia kalau emang dia punya suami yang benar-benar terima apa adanya. Congrats. Next. Aku pernah sakit beberapa bulan yang lalu. Bisa dibilang sakitnya nggak wajar karena berat badan aku turun drastis banget. Dari 46 kilo jadi 39 kilo. Dan badan aku bener-bener kurus banget. Sampai duduk juga di lantai harus pakai bantal. Selain kesiksa karena badan aku kurus, aku nggak tahan juga sama pertanyaan-pertanyaan dari orang kayak, kenapa kok sekarang kurus banget, atau jelek, ih kurus banget, gemukin lagi. Banyak banget sih yang ngomong lebih dari itu juga. Aku bukannya semangat sembuh, malah semakin down. Mereka nggak tahu aku sakit kayak gimana dan berjuang kayak gimana. Tapi dari situ aku jadi ambil pelajaran buat diri sendiri, bahwa aku nggak boleh underestimate orang lain sebelum aku tahu keadaan dia yang sebenarnya. Makasih udah dengar curhatan aku, dan kabar gembiranya aku sekarang sembuh dan badan aku gemukan. I'm happy.
ini aja orang yang mungkin sebenarnya badannya dia tuh udah kurus, terus karena dia sakit jadinya lebih kurus lagi. Ini aja masih dihina. Ini aja masih banyak ledekan dari orang-orang. Apa ya? Masih banyak ledekan dari orang-orang. Kenapa sih? Kenapa sih orang-orang tuh di luar sana tuh selalu aja mengomentarin fisik orang? Bener kan omongan aku? Gak semua emang orang gendut, orang besar itu dihina. Bukan, jadi gini, gak semua orang tuh menghina karena dia gendut. Orang kurus juga dihina. Udah tahu juga ini kan sakit. Itu tuh harusnya disupport gitu loh, dikasih kasih sayang, dikasih perhatian yang lebih. Terus juga tujuannya apa gitu loh, kayak nanya, kenapa kok sekarang kurus banget? Emangnya kalau lo tahu kenapa? Gunanya apa? Fungsinya apa? Manfaatnya apa kalau lo tahu? Gak ada juga kan? Cuman kepo, tapi sebenarnya tujuan kepo lo tuh nyakitin orang. Muncrat deh tuh gue ngomong. Sebenarnya tujuan lo tuh bener-bener gak ada. Jadi mendingan gak usah tahu. Terus ini bener sih, bahwa aku gak boleh underestimate sama orang lain sebelum tahu keadaan dia sebenarnya. Iya emang bener, jangan langsung menjudge siapapun itu lo, please. Siapapun kalian di luar sana, jangan langsung menilai seseorang cuma dari luarnya doang, dari fisiknya doang, dari apa yang kalian dilihat dari mata pandangan kalian doang. Next. Dulu aku pernah dibully anak cacat karena aku harus jalan pakai alat, dan itu pun gak mau ketemu teman-teman lamaku. Dan aku jadi sempat takut untuk punya teman baru. Terus di SMA aku dibully parah dan gak ada yang mau temenan sama aku, tapi aku masih dianggap murid menonjol sama berbagai guru. Jadi bullying yang terjadi di masa lalu itu ada hasil dua, positif dan negatif. Negatifnya menjadi salah satu faktor penyakit mentalku karena seperti bom waktu yang siap meledak kapanpun. Gak nyangka bullying yang 3 tahunan sekitar 10 tahun yang lalu ternyata berdampak sampai saat ini. Positifnya, aku semakin berusaha untuk mendapatkan berbagai prestasi di luar sana dan berusaha meningkatkan skill untuk balas dendam sama mereka. Maaf ya Kak curhat, makasih udah dengerin saya selalu Kak. Amin, saya selalu juga untuk kamu ya. Ini parah sih. Dibully karena cacat. Jalan pun harus pakai alat. Aduh, itu tiba melo lagi. Kalian tahu gak sih? Orang yang fisiknya sehat aja ketika dapat bulian, ketika dapat komentaran dari orang lain yang gak enak aja, langsung hancur banget gitu rasanya hidupnya. Apalagi ini yang lagi sakit. Dia aja buat mencoba untuk merasa percaya dirinya aja tuh berat banget pasti. Lagi sulit gitu, lagi mencoba struggle dalam hidupnya. Ditambah kalian mau coba ngancurin lagi gitu semangatnya.
Tujuannya apa? Iya sih, ngerti sih. Mungkin kalau aku jadi kamu mungkin akan sama kali ngerasanya. Jadi takut untuk punya teman baru. Karena tuh udah jadi beranggapan bahwa orang lain tuh akan sama. Mungkin teman baru gue juga akan melakukan hal yang sama, menghina gue, ngeledek gue. Tapi please banget, kamu ataupun orang yang di luar sana yang mungkin juga mengalami hal yang sama kayak gini, jangan dengerin. Tau gak sih, sebenarnya mendingan kita tuh punya temen tuh cuma satu orang, tapi dia tuh bener-bener baik gitu, nggak pernah ngomentarin kita, nggak pernah ngehina kita. Ya udah ngelakuin hal yang, ya nggak mungkin juga sih kalau cuma ngelakuin hal senang-senang, pasti ada susah senangnya juga. Cuman maksudnya ya nggak ada perkataan atau sikap yang benar-benar nyakitin temennya gitu. Itu yang benar-benar manusia sejati. Jai. Tapi ini alhamdulillah sih, ini dia positifnya, berusaha mendapatkan prestasi di luar sana. Ini nih benar banget, salah satu untuk ngebales mereka tuh tingkatin skill. Jadi diri kamu itu semakin hebat, tunjukin ke mereka kalau kalian itu benar-benar hebat. Dan orang-orang yang ngejudge itu tuh gak ada apa-apanya dibanding kita. Dan kamu ini hebat, menurut aku tuh hebat, bisa benar-benar kuat struggle sama hidup kamu sendiri. Apalagi bisa jadi anak yang berprestasi kayak gini. Mau fisik kamu kayak gimana pun, asal kamu gak ngejatuhin orang dan gak menyusahkan orang lain, itu udah paling top. Udah paling jadi manusia top. Next. Aku sampai sekarang disebut endut, disuruh diet terus, suka diledekin sama keluarga. Mereka tuh bukan keluarga. Keluarga itu fungsinya itu untuk saling support, bukan ngejatoin, bukan ngejelekin. Duh, pengen banget bilang kayak mendingan dijauhin, gila gak sih? Tinggalin toksik yang ngejatuhin kamu doang, yang gak ngasih support kamu. Tinggalin, buang, jauhin, karena kalian tuh gak butuh mereka. Kalian tuh gak makan dari mereka gitu loh. Kalian tuh harus buktiin kalau kalian itu bisa hidup sendiri. Ada notif. Kalian tuh harus buktiin kalau kalian itu bisa hidup sendiri. Maksudnya bukan pergi kabur dari rumah, enggak. Maksudnya kayak ya udah struggle aja. Buktiin kalau kalian tuh berprestasi, kalian tuh hebat. Bayar mulut-mulut mereka semua dengan kehebatan kalian. Kalian terus jadi orang. Emang gak habis pikir ya kenapa ya gitu ya. Dan emang banyak banget sih kayak keluarga gitu atau saudara, siapapun itu yang padahal punya ikatan darah tapi tuh saling ngejatuhin. Itu buat apa? Tujuannya apa sih? Pengen banget gitu teriakin di kuping, "Hei, tujuan lo tuh apa ngejatuhin orang? Mulut lo tuh nyinyir banget, buat apa?" Pengen banget gitu teriak kayak gitu. Karena sebenarnya bener-bener gak ada gunanya. Please jauhin. Next. Aku pernah dikatain gembrot
dan bau ketek, dan akhirnya aku nggak sekolah 1 bulan. Sakit banget. Ini sama kasusnya, balik lagi ke perihal badan yang besar, badan yang gemuk. Ya sekarang gini, ya kalau dia gembrot, kalau dia gendut, seharusnya lo iri. Artinya dia banyak makan, dia punya uang buat beli makanan. Lo kurus krempeng, kasian banget gak bisa makan-makan enak. Kasian banget emang gak punya uang buat beli makanan enak. Kasian banget gak bisa makan makanan yang bergizi. Kayak gituin aja. Terus kalau perihal yang bau ketek, ya maaf kalau emang misalkan emang dia bau ketek, ya lu gak usah ngomong lu bau ketek, ketek lu bau banget. Ya gak gitu. Kalau emang lo teman, lo emang sahabat gitu ya, iya tinggal apa ya, kayak ya kasih parfum kek gitu loh, atau enggak ditanya jarang mandi atau apa, pokoknya kayak bahasa-bahasa yang bercanda aja, yang ngenakin gitu loh, jangan yang nggak enak. Dan ini tuh sampai gila sih, sampai nggak sekolah 1 bulan, gila. Ini gila sih. Sampai gak sekolah, dia ketinggalan pelajaran, dan dia harus ngejar pelajaran lagi selanjutnya buat gak ketinggalan. Apaan sih gue. Jadi ini parah banget sih, dia sampai gak sekolah 1 bulan, dampaknya segitunya. Ya mungkin karena dia takut kali ya mau ketemu orang, takut kayak diledekin lagi, dihina lagi gitu. Please kamu jangan gitu lagi. Karena ini lumayan loh dampaknya, maksudnya kamu tuh harus bener-bener ngejar ketinggalan pelajaran banget. Dan kalau misalkan kamu ketinggalan pelajaran, nanti kamu jadi bodoh. Kalau misalkan bodoh, jadinya sama kayak mereka. Mendingan kamu tuh harus bener-bener berubah jadi orang yang pinter gitu. Kamu tunjukin ke mereka, bikin mereka tuh jadi butuh kita. Itu poinnya. Next. Waktu SD sampai SMA sering dibilang akeu. Gegara aku Cina, sampai sekarang masih benci sama mereka. Ini kasus baru. Ini pasti dibilang Cina karena kulitnya emang putih. Orang putih aja masih dihina, sayang. Lo tuh sirik, udah fix sirik, makanya tuh ngehina orang. Tadi kasus yang sebelumnya bilang kalau cantik itu harus yang langsing, harus yang putih. Sedangkan ini orang yang putih aja masih dihina, dibilang akeu gara-gara mungkin kayak Cina. Dan dibilang waktu SD sampai SMP. Dan bencinya sampai sekarang. Gila gak sih lo? Itu berapa tahun? Berapa puluh tahun? Berapa belas tahun kejadian yang lalu, tapi masih keinget. Kebayang gak sih? Ya kan? Dari bercandaan kalian, dari hinaan kalian itu bakalan bikin terngiang-ngiang di otaknya si orang yang kalian hina itu, yang kalian ledekin itu tuh bakalan sampai bertahun-tahun lamanya. Pernah gak sih kalian tuh berpikir kesana? Tolonglah kalaupun emang kalian mau bercanda itu, pakai bahasanya tuh jangan yang ngejatuhin orang. Banyak kok lelucon yang lain gitu loh, yang nggak mesti ngejatuhin orang. Gila, orang putih aja masih dihina. Capek gue sama manusia-manusia yang berotak dan berwujud hewan, tau nggak? Next. Iya, tapi anehnya aku kurus dibilang jelek, bagusan semok. Sekarang pas semok dibilang gemuk banget. Kasusnya sama kayak aku. Tos. Emang sebenarnya mereka tuh cuman maunya tuh ngehina aja, ngeledek aja gitu loh. Kita keadaan badan kayak gini,
dihina, diledekin. Kita badan kayak gini, kita udah misalkan nurutin apa keinginan dia, masih aja dikomentarin. Yaudah bilang aja, alhamdulillah ya, wasyukurillah ya, saya hidupnya sudah bahagia. Gak kayak kamu yang kerjaannya nyinyir aja, belum tentu bahagia. Jatoin aja balik, gak apa-apa. Kamu tuh gak akan jadi orang jahat kalau gak dimulai duluan. Jangan kayak di sinetron-sinetron gitu kan, dizolimi, disakitin tuh kayak sedih. Itu cuma di TV doang sayang. Apalagi untuk orang yang sekiranya tuh yang udah ngejatuhin kamu, yang udah nyakitin kamu. Daripada kamu pendem dan itu berdampak ke pikiran bakalan bertahun-tahun banget, bakalan lama banget, mendingan kalian abisin. Kalian cecer balik aja deh. Pusing gak? Next. Pengalaman aku soal body shaming banyak banget. Sebagaimana orang nge-treat aku beda-beda. Aku mulai gendut tuh dari tahun 2013, BB 55. Sekarang 2020 udah jadi 88 kg. Aku kerja di belakang meja, ruangan dingin, gerak enggak makan mulu. Gerak enggak makan mulu, iya. Sampai nggak sadar aku udah naik puluhan kilo. Yang paling aku nyesek itu sama temen kantor aku yang duduk di samping ngatain aku gendut di depan orang banyak supaya dia dipuji badannya kecil. Kenapa orang tuh pengen dipuji dengan cara ngejatuhin orang dulu? Sama aja kayak cewek-cewek gitu ya. Kalau menurut aku tuh sama halnya kayak gini. Lo tuh cantik banget deh. Ih, cantikan lo. Ih, lo tahu yang lebih cantik. Jadi tuh gini, lu tuh pengen dipuji orang tapi lu tuh sosok ngemuji orang dulu. Itu tuh gak penting gitu menurut gue. Kalau misalkan gue capek banget anjir sama orang kayak gitu. Nih orang ngapain gitu kan ngomong gendut di depan orang banyak. Lu kalau pengen dipuji orang banyak kurus banget, mendingan lu pakai toa gitu, lu teriak, lu ngomong kalau gue udah berhasil nih nurunin berat badan segini. Atau enggak gini, berat badan gue segini loh, tinggi gue segini, kerjaan gue itu ini. Misalkan kayak shopping, gue pedikir, biar semua orang tuh tahu. Gak usah lo ngejatuhin orang di depan orang banyak. Gak usah, gak perlu. Walau gak ada yang tanggepin omongan dia, mampus. Pengen gue ludahin deh, kesel gue. Tetap aku ngerasa marah karena aku udah biarin orang ngehina diri aku. Bagus, lo emang harusnya marah. Aku gak bisa tanggapin banyak karena memang realitanya gitu. Aku gak enak dilihat, tapi hal itu gak bisa jadi motivasi aku buat mencintai diri sendiri. Please banget, mulai cintain diri lo. Karena yang bisa buat diri lo berharga cuma dengan cara lo tuh sayang sama diri lo sendiri. Lo nganggap diri lo tuh yang terbaik. Bukan jadi orang sombong, tapi maksudnya tuh diri lo tuh nggak buruk gitu loh. Lo tuh hebat, lo tuh keren gitu. Dan semakin lo hancur, orang lain tuh semakin seneng. Ada lanjutannya, agar dipuji banyak. Buat mencintai diri sendiri agar dipuji banyak orang. Yang terjadi justru aku pengen nunjukin kalau bentuk tubuh itu nggak bisa jadi acuan lo bahagia. Emang setuju 1000%. Aku tetap makan gak bener, tetap geda. Dan pernah terjadi juga aku update foto seluruh tubuh, tiba-tiba teman SMP ku yang jarang ngobrol dan dia komen lo gendut ya. Gak ngerti kenapa orang yang ukurannya bahkan gak jauh beda bisanya komentar kayak gitu. Gak ngerti kenapa orang yang ukurannya bahkan gak jauh beda bisanya komentar begitu. Oh, dia ada chattingannya guys. Gemuk banget sih lo sekarang. Padahal nih orang udah jawabnya dengan santai. Iya nih kacau, berat berapa lo? 80-an. Set,
Terus lo, gue aja 65 udah ngerasa gendut banget, Iya, terus kenapa? Kalau dia ngerasa BB-nya itu udah 80-an, mau dia 100-an, mau dia 200-an, tapi dia happy sama hidupnya. Lu aja yang berat badannya cuma 65, lu tuh nggak bahagia, makanya lu ngerasa gendut banget. Ya kasihan gitu loh. Kasihan, mendingan lo nikmatin hidup lo gitu. Sedih sih. Sedih orang kayak lu, tau gak sih? Bisanya komentarin orang doang. Kalau lu udah bak model Victoria's Secret gitu kan, atau dada lu udah kayak Kim Kardashian gitu kan, semok sana semok sini gitu kan, lu udah ngeluarin biaya ratusan miliaran segala macem, nah boleh itu komentarin. Tapi gak juga sih, kalaupun lo gitu juga pasti bakal tetap ada aja sih yang menghina. Intinya tuh ya balik lagi, lu tuh gak ada gunanya komentarin orang gitu. Kelihatan banget kalau lu tuh gak bahagia di hidupnya. Lu tuh bisanya cuma ngejatuhin orang doang. Oh, masih panjang sayang. Kadang motivasi orang terbesar itu beda-beda. Ada yang dihina jadi termotivasi, dan ada juga yang dihina jadi makin ngedrop dan gak pengen berubah. Ada juga karena merasa dicintai orang terdekat jadi motivasi terbesar buat berubah. Sekarang aku pengen banget sehat dan lincah kayak dulu, karena aku pengen punya keturunan. Ingin mencintai seorang anak jadi motivasi terbesar aku saat ini. Dokter bilang obesitas adalah salah satu faktor penghambat. Ya mungkin benar, omongan dokter kamu salah satunya itu penghambat, tapi bukan berarti itu salah satu divonis. Bukan kayak vonis, oh kamu tuh gara-gara obesitas kamu tuh gak akan punya anak. Gak ke situ, percaya deh. Bahkan orang yang udah divonis aja sekalipun gak bisa punya anak, dia bisa kok punya anak normal gitu loh. Kalau emang tujuan kamu pengen hidup sehat, nah aku setuju. Pengen lincah, jangan pengen lincah lagi kayak dulu. Mulai dari hari ini, mulai dari sekarang kamu harus kembali lagi jadi orang yang baru. Jadi lebih ceria, lebih penuh semangat, yang membara gitu. Gak usah peduliin omongan orang, karena capek, cuman bisa nyiksa diri doang. Karena kalaupun lo udah berubah sekalipun, pasti bakalan ada aja omongan orang, dan itu bakalan bikin stres kita lagi. Jadi mau gimana pun keadaan berat badan lo segimana, jangan dipikirin. Yang penting kembali untuk jadi berproduktif lagi, semangat lagi, ceria lagi, cintain diri kalian. Mantap gak kata-kata gue? Next. Pernah aku dibilang jerawatan sama salah satu mantanku, dan jadi benci aja sekarang sama cowok. Panas gue. Kalau gue suka kesel banget deh sama cowok-cowok gitu ya, atau pacar atau apapun itulah yang komentarin pacarnya tuh entah gendut lah, entah jerawatan lah. Ya kalau lu nggak suka nggak usah lu deketin, bikin mencak-mencak aja. Terus juga kalau misalkan alasan lu kayak ya udah habis gue udah terlanjur sayang, ya lu lihat sayang lu tuh karena apa? Ya berarti karena kepribadian dia yang bagus, yang baik, yang bisa mikat hati lu gitu kan. Jadi ketika misalkan dia jerawatan, banyak jerawatnya atau apapun itu, ya kalau lu baik ya lu beliin lah obat jerawat. Lu bawa deh ke dokter muka biar cakep, biar mulus sesuai yang lo mau. Lu modal pakai duit. Lu modalin, jangan pelit, jangan cuma mau nyinyir doang, pengen cakep pacarnya. Lu juga jangan cuma modal muka doang. Nih, pakai duit. Ya kan, dampaknya sekarang kan jadi kayak gini kan. Dia benci banget sekarang sama cowok.
cuman gara-gara satu cowok itu jadi ngerembet ke semua cowok-cowok di luar sana, dianggap jadi buruk. Mikir gak ke arah sana? Hidup lu tuh penuh dosa, bikin orang jadi beban, tau gak? Lu inget di akhirat nanti, lu ditanya nanti sama malaikat, apa aja yang udah lu perbuat. Perbuatan lo tuh nyinyirin pacar aku dulu karena dia jerawatan. Hello, diceburin langsung lo ke neraka. Dan banyak kok model-model yang berbadan besar, itu banyak kok. Nih contohnya, nih dia. Kalian bisa kepoin Instagramnya. Coba kalian lihat, mereka berdua tuh cantik. Kenapa kita bisa bilang cantik? Karena mereka itu percaya diri. Tanemin di diri kalian. Kalian tuh harus percaya diri biar orang lain tuh ngeliat kalian tuh cantik. Tapi kalau misalkan kaliannya jadinya nggak percaya diri, terus cuek sama penampilan, kalian tuh mau foto, mau ketemu orang jadi minder, ya orang gimana mau ngeliat kalian cantik? Kalian aja nggak bisa ngehargain diri kalian sendiri. Kamu kalau pengen dihargain orang lain, cintain diri sendiri. Hargain diri sendiri. Itu aja kuncinya. Terima kasih semua yang udah nonton videonya sampai habis. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. So ya, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye. Stay kece, stay humble, stay unique. Bye-bye.